Terima kasih untuk sudah bergabung dengan saya di After Lunch Talk with Erwin Krisnanda. Hari ini Senin berapa nih? Tanggal 6 Juni 2020. Waktunya saya akan Q&A. Oke, pertanyaan pertama. Saya mau tanya apa bedanya memakai tube mic dan tube preamp. Nah, ini berarti untuk recording ya. Karena kalau googling kebanyakan cuma teori-teori saja, jadi pengen tahu sharing pendapat pribadi. Jadi di sini yang dipertanyakan adalah yang pertama adalah tube mic. Tube mic itu adalah mikrofon yang komponennya ada tube. Nah, kita mesti tahu tube itu apa dulu ya. Tube itu tabung. Jadi kalau memakai dia fungsinya simpelnya adalah dia seperti transistor atau transistor yang meniru tabung, fungsi tabung ini ya. Kalau transistor disebut solid state, kalau ini tube atau tabung. Nah, di sini dipakai untuk mikrofon. Saya tidak bicara mengenai teknisnya ya, tapi yang pasti untuk menyalakan tabung itu dibutuhkan heat atau panas tertentu untuk dia bisa bekerja dengan baik, proper. Tube mic itu kebanyakan dipakai untuk vokal, kemudian untuk sesuatu yang tidak berdinamik besar, jadi maunya smooth. Jadi saya bahas dua ya, satu mengenai perbedaan dengan mic dynamic, namanya aja dynamic ya, berarti dia butuh tekanan, butuh kecepatan gerak gitu ya, kayak hek gitu, dia harus cepat gerak gitu. Nah, kalau tube ini dia lebih smooth, lebih pelan intinya, jadi geraknya dia untuk vokal sesuatu yang layback ya, sesuatu yang tidak membutuhkan attack, attack ya, attack, kecepatan gerak, kecepatan bunyi yang menendang begitu, dia akan lebih bagus, lebih smooth, lebih natural. Istilahnya itu layback, rodok telat-telat titik tapi enak gitu ya. Jadi untuk vokal, untuk alat-alat akustik seperti gitar yang soft-soft, yang tidak membutuhkan attack, untuk juga lagu-lagu yang tidak terlalu cepat geraknya, itu tube mic lebih bagus. Jadi lebih smooth begitu. Tapi kalau mic yang tidak tube, itu dia bergerak lebih cepat. Yang kedua, tube mic kebanyakan dipakai di recording. Jadi jarang sekali, bahkan nggak pernah kayaknya ya, saya nggak pernah lihat di stage itu pakai yang tube mic. Kalau di panggung kan handheld harus dipegang. Itu dynamic dan condenser yang ada. Tapi kalau yang di studio itu ada yang solid state, ada yang tabung. Nah, tapi bentuknya semuanya kondenser kalau di studio. Jarang saya menemukan jarang yang tidak kondenser di studio ya. Karena begini, kalau di studio kita mengambil tidak hanya suara orang itu saja, tapi ambience, sesuatu yang natural di seluruh ruangan take room itu berusaha diambil menjadi sebuah natural. Kalau kita ngomong-ngomong yang natural itu kan ditambahin ambience ruangan ya. Bayangkan kalau omong-ngomong di tempat yang redam sekali, berarti enggak normal, enggak natural gitu. Nah, mengambil naturalnya itu adalah ambience ruangan. Biasanya take room atau ruangan take vokal itu diambil sama ruangannya. Tapi zaman dulu sempat dibuat sangat redam, sangat apa namanya, sangat mati, supaya yang diambil hanya suara yang masuk ke mikrofon saja. Nah, ini memang ada dua approach di dalam merekam. Tapi yang sekarang kembali ke yang ambience, yang natural ya. Nah, sehingga di tempat rekam, take room itu selalu memakai studio condenser atau condenser microphone. Ya. Nah, itu ada dua macam. Ada yang solid state, transistor, ada yang tabung. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada tube preamp. Nah, apa bedanya pakai tube preamp sama yang tidak tube? Berarti ya solid state lagi ya, jadi transistor biasa. Nah, sebenarnya hampir sama ya. Cuman tugasnya kalau tube mic ini mengambilnya, kalau tube preamp itu menguatkannya, membuat suara ini diproses untuk lebih lanjut. Nah, sifatnya sama. Semua yang bertube preamp itu kebanyakan menjadi lebih smooth, lebih layback. Jadi kalau mau ngomong gampang gitu ya, rodok telat, geraknya itu tidak gesit, tidak cepat. Jadi memang kalau butuh attack,
kita tidak bisa memakai tube. Kebanyakan kita memakai yang solid state. Intinya ginilah, untuk Kevin supaya gampang. Saya nggak mau terlalu teori ya. Kalau saya di studio, jadi gini, kalau ke studio yang besar itu menawarkan, pasti yang menjadi keunggulan adalah banyaknya preamp dan mic tentunya. Jadi kalau saya dulu waktu belajar rekaman, itu kalau ke studio mau rekam gitu, itu mesti ngambil mic sebanyak macam, banyak-banyak macam. Kita mau apa nih? Rekam drum. Oke, berarti saya butuh mic kick, mic snare, mic tom, mic overhead. Nah, saya pilih gitu. Ini pengalaman bersama dengan Arvid Gunardi ini. Tapi kayaknya dia tidak ikut online. Tapi yang tahu Arvid Gunardi itu dikenal sebagai pemain bass di True Worshipper. Tapi ahlinya itu sound engineer yang jago banget itu. Ya, jadi kami dulu eksperimen berdua dengan dia. Nah, kalau kita mau rekaman berdua gitu, kemarin saya sudah cerita ya, saya bawa drum dari mana? Dari gereja berdua, masukkan van, angkat-angkat, pasang sendiri, tracking sendiri, main sendiri gitu. Nah, itu kita ambil mikrofon dari tech room namanya. Jadi milih, minta ini tanda tangan gitu. Nah, itu kita pilih mic-nya mana yang paling cocok gitu untuk kita pakai. Nah, kalau untuk kick, kick butuh dynamic, tidak pernah pakai tabung, ya. Kalau kecuali gini, kecuali kita main ambient, main jazz, yang musiknya tidak maunya rata, smooth, ambient, jing 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 jing. Jadi tidak butuh yang beat begitu, gesit gitu. Nah itu masih bisa main tabung ya. Arti kalau drum kadang-kadang kita masih butuh pengambilan cepat, maka mic-nya saya pernah coba dengan Arvid, tom itu pakai EKG 414, AKG C414. Itu jagonya instrumen mic yang kondenser. Nah, tapi tidak tabung ya, kondenser. Jadi bandingkan antara kita mengambil suara dengan mic dynamic, mic condenser, dan mic tube. Nah, ini sudah lebih jauh ya. Jadi kalau pakai dynamic butuh yang misalkan kick, snare itu ya. Snare yang mainnya dek tak dek tak. Terus itu kebanyakan pasti dynamic mic-nya ya. Condenser dipakai untuk overhead biasanya. Overhead dan room mic untuk ngambil room-nya. Otomatis harus dynamic. Harus condenser gitu. Nah, ini jarang sekali pakai tube kalau drum, karena drum itu ada attack. Jadi ada pukulan yang langsung harus bunyi gitu. Nah, itu jarang pakai tube, tapi kondenser dipakai, jelas ya. Kebanyakan orang pakai tom itu dengan dynamic mic. Tapi untuk jazz kita butuh suara skin yang lebih lebar, lebih kerasa krecek-kreceknya gitu misalkan, kita bisa pakai condenser microphone. Ya. Nah, yang tube mic itu dipakai untuk solo vokal, solo gitar akustik, terus mungkin solo piano, yang akustik-akustik, yang kita butuh smooth, natural, dan ambience gitu, pakai tube mic. Nah, preamp-nya juga sama. Jadi kalau saya ambil kick mic, kebanyakan hampir pasti saya pakai preamp yang bukan tube. Saya pakai yang preamp yang solid state, gitu ya, supaya dia responnya cepat. Tapi untuk kalau pakai kondenser, terus kita butuh room mic, itu bisa pakai preamp yang tabung. Karena dia, yang namanya telat tadi kan delay ya. Tapi delay yang bukan delay telat banget, halo, baru halo, bukan. Tapi dia layback istilahnya. Layback itu positif, telat yang positif, gampangnya gitu ya. Telat tapi positif, dan musical. Nah, itu layback. Tapi kalau telat yang diatur dan memang telatnya ditunjukkan, itu namanya delay. Nah, jadi proses ini atau pengetahuan ini perlu untuk kita menyiasati atau menentukan kita mau ngerekamnya suaranya seperti apa nih. Nah, seperti itu ya. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya untuk menghilangi suara drum yang bocor di mic vokal, khususnya suara snare? Oke, iya. Jadi ini berarti kondisinya di satu stage mungkin, ada penyanyi pegang mic, terus suara snare-nya kenceng, masuk ke suara mikrofon vokal. Iya. Nah, inilah kenapa kebanyakan di stage itu memakai mic dynamic, bukan kondenser. Ya, karena kondenser lebih peka,
semua lebih gampang masuk. Ini teknis ya. Jadi suara penyanyi dengan mikrofon itu memang sebaiknya dia konsen ke suara dia. Tapi bocoran yang masuk dari snare terlalu banyak sekali. Makanya drum biasanya ada protection shield-nya ya. Drum shield itu kalau memang itu mengganggu sekali, bisa memakai drum shield untuk dari drumnya, ya kan? Dari drumnya. Mukulnya suruh pelan pemainnya, boleh juga. Tapi kalau mengganggu cara dia bermain atau mengganggu produksi suara, jangan. Kita mau suara yang bagus dan dia bermain dengan enjoy. Jadi kita harus bagaimana caranya. Nah, salah satunya drum itu diberi drum shield yang seperti apa? Kaca, tapi bukan kaca ya. Biasanya lebih baik akrilik. Karena akrilik itu lebih berpori, jadi nggak mantul sekeras atau sekencang kaca kalau memantul. Itu untuk dari drumnya, ya. Jadi produksi mainnya, atau kalau sudah bagus suaranya semua, supaya tidak merugikan, kita kasih drum shield supaya suara dia tidak tembus ke mikrofon vokal. Tapi di dalam mengantisipasi dengan mikrofon vokal bagaimana? Nah, tadi saya bilang mic vokalnya adalah dynamic, sehingga dia tidak mengambil terlalu banyak yang jauh. Jadi yang dekat, yang masuk di range ambil suara dia, kemarin saya bilang kurang lebih 5 cm, itu akan fokus ke situ. Kalau sampai, bayangkan ya, jarak 5 cm dengan snare yang jarak mungkin 2-3 meter, bisa masuk. Berarti yang nyanyi pelan banget dong. Ya, drumnya banter banget, kenceng banget. Nah, berarti harus dikasih tahu penyanyinya bahwa kamu harus nyanyi dengan power yang cukup. Jangan bernyanyi umi-umi nyanyi pelan begitu ya. Nah, ini sudah di panggung nih. Jadi harus nyanyi harus pede, harus dengan power yang cukup supaya produksi suaranya bagus begitu. Nah, kemudian setelah suara ini cukup masuk, nah prosedurnya masih ingat, saya mesti ngulang-ulang ya untuk yang kurang ngeh atau belum tahu. Di dalam ngecek input mikrofon atau disebut sound check, itu kita punya 2 prosedur. Yang namanya signal procedure atau prosedur signal. Yang kedua adalah gain structure. Nah, ini penting sekali untuk para soundman. Jadi kalau signal procedure itu kita ngecek secara signal. Karena di mixer itu ada signalnya, ada meternya. Nah, itu berguna, bukan cuma lampu pemanis ya, tapi itu untuk ngecek. Nah, ketika kita cek input signal, itu ada namanya PFL atau pre-fader lesson, atau di merek mixer yang lain namanya solo. Kalau kita pencet, maka input mikrofon atau input suara yang masuk ke channel itu, kita harus cek. Nggak boleh terlalu kecil signalnya. Signal ya, ini belum bunyi suara loh. Cuma lihat signal, lihat gambar, lihat meter. Nah, biasanya hijau, kuning, merah ya kan. Hijau itu, terus kuning itu namanya headroom. Jadi headroom itu ruang di atas kepala. Kalau kita bikin pintu, kan tidak pernah dipaskan kepala kita. Kalau ada orang yang lebih tinggi tidak bisa masuk gitu. Enggak, pasti ada headroomnya. Supaya kalau ada orang yang lebih tinggi lewat, masuk, dia masih bisa. Gitu ya, headroom. Sama, jadi ini supaya suaranya tetap bisa naik turun dengan baik, maka ada headroom kuning itu biasanya antara 6 sampai 12 dB. Nah, kita ambil kalau suara jadi biasanya 0 dB, unity gain. Tapi kalau kita tahu dia akan lompat, maka kita tarik dia turun mungkin di minus 3 dB. Atau kalau memang lompatannya besar, ada orang nyanyi itu kalau teriak lompatnya kencang banget, nah itu bisa buat di minus 6 dB, minus 6 dB. Nah, input ini masih pakai gambar kan, lihat meter hijau, maka di situ kita melihat secara elektroniknya. Masuknya signal ini bagusnya segitu. Kalau kita diem dia hijaunya keluar, nggak usah dengar suara, kita tahu itu something wrong. Mungkin kabelnya atau mic-nya atau apa yang orang bilang humming atau gereng, storing, whatever. Tapi pokoknya nggak bersih gitu suaranya. Karena belum ngomong kok sudah keluar hijau-hijau, keluar signal gitu. Ini signal procedure ya. Kita harus tahu properly input signal yang masuk seberapa besar. Oke? Yang kedua namanya gain structure. Gain structure ini gain. Jadi ketika kita melihat meter itu, kita mengatur gain preamp di channel itu. Di mixer itu yang paling atas, biasanya warna merah kalau Soundcraft ya. Nah, kalau tadi yang namanya signal kita cek dengan mata, namanya signal pakai mata, lihat, oh ini cukup sudah.
Yang proses kedua adalah gain structure. Ini kita muter gain, nyari gain yang paling tepat untuk suara ini dimasukkan mixer untuk diproses berikutnya. Maka kita harus dengar, harus dibunyiin ini. Nah, dibunyikan. Waktu kita putar preamp gain ini, kita harus dengar suara perbedaannya. Jadi orangnya suruh ngomong atau suruh misalkan snare, ya pukul snare, tak, tak, tak. Nah, itu gainnya kita putar pelan-pelan, konsentrasi apa bedanya gitu. Nah, ini cukup panjang berarti bahasnya ya, karena ini sudah, tapi ini menentukan sekali untuk mendapatkan suara yang terbaik untuk kita proses. Jadi singkat cerita, dari gain ini kita mencari suara yang terbaik. Ya, ini belum bicara equalizer dan sebagainya loh, gain. Nah, jadi dengerin. Apa yang didengerin? Satu, yang pasti preamp gain itu kan ada suara ya, ada volume ya. Jadi kalau kita kecilkan ya jadi kecil, dibaskan ya besar, gitu ya. Jadi kalau kita kecilkan, kita mau tahu terus di telinga kita kurang jelas, ya kita volume fader output yang di bawah. Oke, untuk yang belum biasa mungkin kita punya dua alat pengatur kekerasan suara. Yang satu namanya gain preamp di atas, di paling atas. Jadi input pertama yang diputar ya ini, tombol ini. Terus yang paling bawah yaitu fader biasanya. Fader itu slider yang kita atur untuk naik turun suara. Nah, ketika gain preamp kecil, maka kita angkat fadernya untuk dengar suaranya. Berapa bagus, kurang apa. Terus kita naikkan preamp gain-nya, gain preamp-nya. Kalau kekencengan, ya kecilin. Tapi konsentrasi suara, telinga kita harus dengar sampai kita tahu perbedaannya dan tahu mana yang kita mau. Jadi ketika kita putar itu gain preamp, akan berubah bukan volume, saudara. Bukan hanya volume, tapi karakter. Karakter itu apa sih? Kumpulan dari frekuensi. Jadi campuran frekuensi itu kan berubah. Nah, ini makanya bedanya kita muter gain preamp sama volume yang di bawah, slider fader itu. Kalau fader ini kita naik turun, itu bentuk suara tidak berubah. Hanya suara keras pelannya. Tapi kalau kita putar gain preamp-nya, maka karakter suaranya akan berubah. Misalnya, dinaikkan, low-nya jadi gede. Atau mid atau high-nya naik duluan, low-nya belum naik. Itu bisa. Karakternya akan berubah berarti. Kalau kita kecilkan, ternyata low-nya turun duluan, mid high-nya masih nongol. Itu bisa terjadi di karakter preamp itu. Yang kita beli dari mixer, ya preamp itu sebenarnya. Kalau kita cocok dengan preamp itu, maka kita akan cocok dengan mixer itu. Sampai sini jelas ya. Yang terakhir, kalau kita putar gain preamp, itu berpengaruh kepada dynamic. Jadi kalau kita mau suara itu nendang, dep, itu bisa nonjok begitu. Nah, kalau yang main sudah nonjok, mainnya sudah buanter, tapi di sound belum nendang, itu yang menulung pertama adalah gain preamp ini. Makanya kalau kita setting kick mic, kadang-kadang itu sampai lebih dari headroom. Kalau kita belum dapat tendangannya, kita coba asal nggak pecah. Nah, setelah headroom tadi kuning, merahnya itu pecah gitu. Nah, ini nggak boleh distorsi ya. Tapi kalau sekali-sekali itu disebut hot signal, hot signal, signal yang hot, signal panas. Tapi bisa juga kan hot stuff itu barang yang keren gitu ya. Nah, jadi hot signal itu signal yang keren gitu, maksudnya asik gitu. Nah, jadi untuk kita putar tadi, untuk gain structure, kita mendapatkan suara yang terbaik yang kita mau. Yang kedua, kita bisa mencari dynamic yang terbaik yang kita mau dengan memutar satu tombol itu saja. Kalau sistem Anda bagus, mixer Anda bagus, penyanyi Anda bagus, nggak usah di EQ, misalkan udah dapat di situ, ya sudah, nggak harus EQ. EQ itu kalau gain-nya udah dapat yang terbaik, tapi belum tajam atau fine tune yang kita mau. Maksudnya, aduh kok kurang treble sedikit ya. Ini kok kurang low sedikit ya, baru EQ, equalizer. Equalizer khusus frekuensi. Tapi kalau gain preamp tadi, kita putar akan berpengaruh kepada volume, kekerasan. Yang kedua adalah karakter atau frekuensi. Yang ketiga adalah dynamic. Semoga membantu untuk Pak Haroy tadi. Berarti ketika menentukan ini, nah kalau sudah tahu snare-nya kenceng masuk ke mic, berarti penyanyi harus keras, gain-nya jangan keras-keras. Supaya mic tidak nangkep banyak dari bocoran. Ada cara lain Pak, yaitu dengan
memilih mikrofon. Nah, mikrofon ini ada namanya polar pattern ya. Polar pattern itu pola kutub. Cara mikrofon ini mengambil suara kita. Ini saya pakai mic contoh ya. Ini namanya hypercardioid. Yang sudah biasa dengan mic pasti tahu. Karena tidak banyak mikrofon yang memakai hypercardioid polar pattern. Nah ini dia fokus sekali di depan suara saya. Kalau saya miring sedikit begini, halo, 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 suara saya beda nggak? Beda ya? Beda, high-nya nggak ada. Cek, 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 low. Di sini lebih full, semua frekuensi masuk. Jadi memang ada mikrofon yang dibuat rejection ke kiri kanannya. Jadi polar pattern pertama namanya cardioid. Maka kalau saya begini suaranya masih sama. Itu namanya cardioid. Terus ada yang disebut supercardioid. Itu sudah lebih narrow, lebih cepat ya. Jadi lebih cepat dari cardioid. Mereknya Audix. Karena saya tahu dia punya satu tipe tertentu namanya OM7, OM7 itu dibuat khusus untuk kondisi yang berisik, di panggung yang sangat berisik. Jadi dia membuat mikrofon ini fokus sekali dengan suara di dekat dia. Kalau orang rock ya, musiknya keras gitu, panggungnya kecil keras, maka dia akan bernyanyi dengan cara pegang mic begini, mulutnya dekat. Wah, teriak. Nah, kalau kita nyanyi biasa begini, dia reject banget kiri kanan, ngambilnya kecil sekali. Jadi kalau kita nyanyi dengan cara biasa, kecil sekali. Jadi kalau memakai mic itu, dia harus dekat sekali dengan mic begini, terus nyanyi yang kenceng. Nah, ini dibuat khusus oleh Audix untuk kondisi stage yang seperti itu. Jadi kalau yang nyanyi umi-umi, nyanyi pelan, nyanyi biasa begitu, nggak bisa pakai mic itu. Harus orang yang nyanyinya kenceng dan memang dipakai untuk stage yang berisik. Special design. Nah, jadi intinya itu ya. Jadi kita bisa mengantisipasi dari mikrofonnya. Berarti satu, pilihan mikrofon, pilihan polar pattern-nya. Yang kedua, pengaturan gain preamp-nya. Yang ketiga, ada sih namanya gate ya. Tapi kalau gate, noise gate, itu ketika dia tidak nyanyi, dia bisa nutup sehingga tidak ada suara masuk gitu. Tapi kalau waktu dia nyanyi, dan tetap suaranya kalah dengan bocoran yang masuk dari snare, dari suara yang lain selain mikrofon, selain suara di depan mikrofon itu, ya akan tetap masuk. Silakan dicoba nanti. Pengaturannya adalah mikrofonnya cari yang paling cepat, entah supercardioid atau hypercardioid. Yang kedua, pengaturan gain preamp-nya mungkin tidak bisa pakai standar tadi 0 dB, enggak, sudah jangan pakai itu. Pakai yang teraman, yang enggak bocornya enggak banyak gitu, dan nanti tinggal outputnya diangkat, ditambah di output. Tapi ada konsekuensi ya. Tadi kan saya bilang, kalau putar gain preamp mencari suara, ketika ini tujuannya adalah mengurangi gain supaya tidak banyak bocoran, otomatis ada kompensasi di suara yang tidak ideal. Ada pertanyaan berikutnya dari Yohanes. Gimana cara antisipasi suara drum yang jadi tipis waktu didengarkan via live YouTube? Padahal waktu live di gereja cukup gemuk suaranya. Mixer live gereja dan live YouTube jadi satu mixer. Ya, begini. Memang ketika kita outputkan ke sistem yang berbeda, dua sistem, memang kadang-kadang ada yang harus dikorbankan yo. Karena logika ya, satu mic masuk ke mixer, kalau main output atau output utamanya dibuat untuk speaker di gereja, untuk gedung, berarti itu satu konsentrasi untuk kita mengatur. Bayangkan ya, ngaturnya adalah ngatur speakernya harus benar, kerasnya, frekuensinya harus lengkap di ruangan itu, kemudian kita mix untuk di ruangan itu. Yang kemarin saya bahas mixing live itu berarti antara speaker plus ambience atau gaung reverb ruangan dan sebagainya, delay dan sebagainya, itu tidak mudah ya. Jadi untuk membuat nyaman di ruangan itu, usahanya antara mixer dan loudspeaker management atau speaker managementnya ya. Nah, sehingga output yang sama pun, misalkan sama-sama LR-nya, output LR main output di paralel, satu ke speaker, satu ke video mixer misalnya, itu udah beda.
udah beda. Artinya begini, apa yang kita setting dengan telinga ke ruangan itu bisa berbeda dengan apa yang kita dengar lewat headphone ke mixer video. Kenapa? Karena waktu kita putar sesuatu adjustment di mixer dengan referensi telinga kita ke speaker gedung, ya otomatis berbeda. Jadi saran saya memang kalau dianggap cuman beda karakter, tapi semuanya tidak ada masalah. Jadi outputnya yang berbeda karakter, maka output yang ke mixer video misalnya itu bisa di EQ dulu. Nah, jadi kita contoh kemarin saya mixing di satu gereja, ketika mereka minta mixnya ke recording video, saya matikan FOH speakernya. Saya tanya, ada yang ikut ibadah nggak? Ada yang perlu menikmati ibadah ini di ruangan nggak? Enggak, semuanya cuma pekerja untuk video, cuma ambil gambar katanya gitu. Jadi enggak terlalu mengganggu. Oh enggak, karena dari floor monitor masih dengar. Oke, berarti FOH speaker saya matikan, saya kerja dengan headphone. Sehingga yang saya dengar hasil akhirnya adalah di headphone saya. Tebel tipisnya di situ. Nah, ini pun ada dua macam. Satu, kalau headphone ini kita tancap ke mixer, dan kita tancap ke hasil mixer video, bisa berbeda juga. Karena memasuki karakter atau rangkaian yang berbeda. Jadi memang sebaiknya kita mendengar dari headphone dari ujung akhir. Misalnya ke mixer video, ya headphone kita dengerin tancap ke situ, ke mixer video itu. Nah, yang kita kerjakan ini walaupun di mixer, tapi suaranya dapat reference dari mixer video itu. Maka yang masuk ke mixer video akan sama dengan yang kita dengar. Nah, ini kalau tidak ada masalah loh ya. Cuman beda karakter karena melewati rangkaian yang berbeda, itu aja. Tapi kalau jadi penurunan yang masalah gitu, artinya kalau ditekan dia menjadi turun, kalau dia lepas lagi, tidak keras dia kembali. Nah, ini sudah berbeda lagi. Jadi ada kompresi. Nah, ini sudah berbeda. Tapi tadi saya bilang mengenai karakter. Kalau kompresi tadi bisa dari ciri alatnya, bisa ada something wrong, ya berarti ya solusinya apa? Ya mungkin ganti alatnya, cari alat yang lain mungkin yang lebih proper, gitu ya, lebih tepat, lebih pas untuk dipakai. Nah, balik lagi, kalau dua-dua bagaimana? Kalau live harus bagus, video harus bagus. Itu tadi saya bilang. Jadi kalau misalkan main output ke speaker utama, kita ambil misalnya matrix output ke mixer video, maka matrix outputnya ini lewatkan EQ dulu. Entah grafik EQ atau parametric EQ, pokoknya kita dengerin, misalkan dengan sumber yang sama ya, kan lagu yang sama. Kita denger di speaker, kita dapat, oh ini yang saya mau. Oke. Nah, yang ke mixer tadi juga di EQ sampai dapat karakter yang sama. Ini pun karakter berarti bicara EQ, frekuensi. Kalau ditendang bisa berubah lagi, misalkan ada tendangan transient atau dynamic gitu, bisa aja terjadi perubahan yang tidak linear, bisa. Ada cara lain, pakai dua mixer. Jadi yang nge-mix dua orang. Jadi satu konsentrasi untuk di gedung, satu konsentrasi menuju ke hasil akhir di video. Tapi kalau satu mixer, ya boleh tadi, misalkan pakai auxiliary. Kalau auxiliary kita bisa mengatur balance level yang berbeda antara ke video sama ke gedung, begitu ya. Tapi tadi yang saya bicara pertama itu karakter totalnya. Makanya ngomong tipis tuh, nah ini kita samakan persepsinya. Mungkin kalau ngomong tipis tuh kadang low-nya hilang gitu mungkin ya, jadi cempreng gitu. Nah, makanya harus dicek dulu dengan suara yang kita dengar, yang kita mau, yang kita tahu seperti apa, kemudian yang masuk ke hasil akhir mixernya sudah sama belum. Sampai sini jelas ya, jadi bisa dicek dulu. Kalau sudah aman, masih ada hal yang tidak aman. Ya tadi itu, dari output mixer misalnya ke komputer, terus ke OBS ke YouTube misalnya. Nah, mungkin bisa terjadi. Nah, kalau sudah sampai di situ berarti digital di dalam antara OBS ke YouTube dan sebagainya. Nah, itu menurut saya susah. Kalau konstan perubahannya, kita cek dulu, jangan langsung bikin satu sesi setengah jam, jangan. Main dulu 5 menit gitu. Kita rekam dan dengerin. Wah, ini kok gini ya? Coba lagi. Memang susahnya kadang orang kalau sudah mau shoot, udah capek,
Coba-coba dia, waduh kok begini ya. Nah, kalau bisa kita coba sebelum acara atau apa, memakai beberapa hal, beberapa input, misalnya vokal, terus suara keyboard dari low sampai high, terus dynamic tendangan, drum misalnya. Nah, itu direkam dulu, kemudian dicek hasilnya. Kalau sudah kita lakukan adjustment tadi, udah oke semua, hasilnya sesuai, baru kita panggil yang akan shoot session itu. Seperti itu ya. Yo, semoga membantu. Halo, biasanya untuk pemula yang mau belajar recording, apa ada tips untuk setting audio paling basic seperti treble dan kawan-kawan? Jadi begini, basic audio itu sama untuk dipakai untuk banyak aplikasi ya. Misalnya ke recording, basic untuk input audio sama. Dengan kalau kita setup soundcheck ke live sound misalnya, sama. Jadi ketika kita ketemu input suara yang dimasukkan dalam akan diproses, prosesnya sama tadi. Jadi kalau kita recording basic tadi sama dengan basic audio. Jadi sebelum bicara bass treble yang itu adalah frequency adjustment atau namanya sound check tadi, bass treble itu equalizer kan. Jadi sebelum itu kita bicara mengenai gain input. Jadi kita punya proses namanya signal procedure dengan gain structure. Signal procedure adalah melihat meter, ngecek secara elektronik yang masuk ke dalam proses audio kita. Di sini prosesnya tanpa telinga. Jadi pakai mata dulu karena dia elektronik dan disediakan meter untuk melihatnya. Yang kedua, baru gain structure. Kita harus dengarkan perbedaan suara yang terjadi ketika memutar gainnya. Saya kira cukup untuk hari ini ya. Jadi jangan lupa untuk like video-video saya dan subscribe YouTube channel saya, Erwin J. Krisnanda. Segera aja. Terus kalau memang suka dengan poin-poin ini bisa nyalakan loncengnya. Terus jangan lupa juga bantu share pada teman-teman yang membutuhkan. Seperti musisi, terus orang-orang yang berkecimpung atau peminat kepada audio, juga kepada para pelayan Tuhan di bidang praise and worship, music, and sound. Jadi bisa memberkati mereka. Memang tujuan saya membuat Instagram Live ini adalah supaya menjadi berkat, menginspirasi untuk mengembangkan kita semua melayani di bidang talenta kita ini. Oke, saya kira itu dulu. Terima kasih untuk kebersamaannya.